Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau review Grand Seiko. Ini adalah jam Grand Seiko yang baru aja gue beli sekitar 3 minggu yang lalu. Dan dan gue udah do unboxing ya, udah gue unbox gitu ya. Nah sekarang selama 3 minggu, nah gue mau kasih review guys, dan gue mau kasih tahu ke kalian apa yang gue pikir tentang ini jam gitu ya. Dan ini jam benar-benar bagus sekali guys, benar-benar. Nah, makanya hari ini gue mau review dan gue mau kasih pendapat gue, opini tentang ini jam. Oke, langsung aja kita masuk reviewnya kali ini. Tapi guys, sebelum gue mulai reviewnya, kalau misalkan kalian suka jam guys, tolong subscribe channel ini, Gojam. Dan gue akan terus upload video di channel ini. Oke, jadi kalau kalian subscribe bisa langsung keluar notifikasi. Oke guys, langsung masuk aja ke review Grand Seiko SBGW 231. Oke, ini adalah SBGW 231. Nah, ini Grand Seiko ada 3 main collection ya guys ya. 3 koleksi utama, yaitu Heritage Collection, Elegance Collection, sama Sport Collection. Oke, ada 3. Nah, ini adalah masuk ke Elegance Collection, dan kita bisa lihat emang elegan banget ya guys ya. Ini jam besar 37 mm, 37,3 mm dialnya. Jadi emang agak kecil ya guys ya. Untuk orang-orang yang suka jam-jam besar, itu memang mungkin akan ngeritik gitu ya, bilang oh ini jamnya kecil gitu. Tapi mungkin gua kasih tahu, tangan gue itu ukurannya sekitar 6,5 inci, atau mungkin kira-kira sekitar 16,5 cm. Nah, waktu gue pakai ya guys ya, itu bagus sekali jatuhnya. Tangan gue itu imut-imut, dan boleh dibilang rata-rata tangannya orang Asia itu ukurannya kayak gue gitu. Bahkan gue mungkin agak sedikit lebih kecil kali ya. Ya standar lah, masih masuk standar, dan ini menurut gue masih pas gitu loh. Jadi maksud gue ngomong begini adalah begini. Jangan lihat ini 37 mili lalu merasa kayaknya kekecilan gitu. Enggak, jatuhnya tuh bagus banget guys. Nanti gue juga bakal keluarin video gitu ya, yang tunjukin jatuhnya gimana di tangan gue gitu ya. Jadi kalau kalian mau mau lihat lebih lanjut, bisa cek channel gue dan kalian lihat video terpisah di mana gue kasih lihat jatuhnya di tangan gue kayak gimana gitu ya. Tapi gue boleh bilang nggak kekecilan sama sekali. Jatuhnya bagus banget untuk tangan orang Asia terutama gitu ya. Dan bahkan buat orang yang tangannya gede pun 37,3 mm itu sebenarnya nggak apa-apa, karena itu classic size. Sebenarnya ukurannya klasik gitu. Dulu orang tuh pakai jam rata-rata cuma 36 mm, tapi mungkin baru sekarang aja zaman modern orang mulai maunya pakai jam itu di atas 40 mili gitu loh. Dan kalian harus tahu, ini jamnya jam dress watch gitu ya. Jadi sebenarnya size kecil pun itu sebenarnya nggak masalah, karena justru makin anggun gitu. Kalau jam dress watch gede-gede justru jadi nggak anggun, jadi jelek gitu loh. Jadinya jangan, maksud gua ngomong begini panjang adalah maksudnya supaya jangan alergi guys, jangan alergi sama ini jam karena 37 mm kekecilan. Nggak, sama sekali nggak. Itu sangat salah pemikiran seperti itu gitu. Terus udah gitu kalau kita lihat ya ketebalannya, ini ketebalannya 11,6 mm. Nah, ini yang menarik dari ini jam ya guys ya. Ada orang yang mungkin merasa ini kan dress watch, tapi kenapa kok ketebalannya 11,6? Itu kayaknya ketebalan gitu ya. Emang untuk 37 mm dan ketebalan 11,6 mm itu memang secara proporsi agak ketebalan ya guys ya. Tapi gue nggak bilang agak ketebalan. Jujur menurut gue sebenarnya oke. 11,6 itu sebenarnya oke. Tapi justru sebenarnya bagusnya ini jam itu begitu guys. Justru gue sukanya kenapa ini jam sedikit tebal, menurut gue itu justru bagus gitu. Walaupun ada orang yang mungkin nyinyir gitu ya. Nah, melalui review ini gue akan kasih tahu kenapa menurut gue ketebalannya 11,6 mm itu bagus. Karena gini, ini jam dialnya ini dressy banget. Jadi cocoknya tuh buat kayak misalnya datang ke kondangan, hadirin acara-acara formal gitu ya. Tapi dengan ini agak tebal seperti ini gitu ya, jamnya tuh jadi lebih kayak semi informal gitu loh. Jadi nggak terlalu formal banget. Jadi gara-gara ini case-nya agak tebal ya guys ya. Ini masih bisa dipakai dengan pakaian-pakaian yang kurang formal, misalnya jeans atau kayak t-shirt biasa gitu, masih nggak apa-apa gitu loh. Jadi makanya gue suka gitu loh. Ini jam sekarang gue pakai tiap hari guys. Gue nggak pakai, kadang-kadang cuman ya kalau ketemu orang ya, teman-teman gitu ya, gue pakai tuh gitu. Jadi nggak formal banget juga nggak apa-apa, karena
ini emang agak tebel ke ininya case-nya gitu. Kalau misalnya terlalu tipis malah gue nggak suka gitu loh. Dulu gue pernah punya Jaeger-LeCoultre Ultra ya, Master Control gitu ya. Itu 39 mili classic size ya, ini 37. Terus udah gitu Jaeger-LeCoultre gue itu dulu 8,8 mili. Jadi bisa bayangin ya, hampir 3 mm lebih tipis daripada ini yang 11,6. Nah, tapi justru gue nggak suka dan akhirnya gue jual itu Jaeger-LeCoultre Ultra karena gue merasa kok kayaknya jatuhnya di tangan tuh terlalu tipis gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak ringkih gitu loh. Tapi ini malah enggak, justru karena tebal begitu ya gue ngerasa seneng gitu karena lebih solid. Udah gitu jadi nggak terlalu formal banget gitu. Jadi makanya menurut gua ini jam sangat-sangat fleksibel guys. Bisa dipakai, memang dialnya emang dressy banget ya. Bisa ya di acara formal tuh udah pasti bisa masuk banget lah ke kondangan lah, ke acara-acara kantor formal gitu ya. Tapi kalau misal kalian cuma mau hangout sama teman gitu ya, juga nggak apa-apa gitu loh. Karena ini dial ininya tuh tebalnya tuh nggak tipis-tipis banget gitu loh. Nah terus udah gitu kalau kita ngomongin dialnya juga bagus banget menurut gua guys, karena kita bisa lihat ya, ini dial simple banget. Ini dial nggak ada komplikasi apa-apa, nggak ada tanggal, dan gue suka banget sama jam yang nggak ada tanggal karena menurut gue jadi simetris gitu loh. Kadang-kadang ada tanggal di sini atau di angka 6 gitu, malah merusak estetika dialnya gitu. Tapi ini nggak ada, sama sekali nggak ada tanggal, jadi gue suka banget gitu ya. Dan kalau kalian tahu ya, itu susah banget guys untuk cari jam yang biasanya tuh ada tanggal. Biasanya itu jam ada tanggal, jadi susah banget cari yang nggak ada tanggal seperti ini gitu loh. Jadi proporsinya bagus banget ya, gue tadi udah singgung, dan dialnya juga bagus banget karena sangat simetris. Dan udah gitu nggak ada macam-macam, nggak ada tulisan macam-macam kayak master chronometer lah atau apa, nggak ada. Cuman ada tulis ini Grand Seiko di atasnya, terus udah gitu ada logonya GS gitu. Jadi cakep sekali gitu ya. Seri sebelumnya jam ini adalah Grand Seiko 00 SBGW 031. Ini kan 231 gitu ya. Nah bedanya itu sebenarnya sama banget guys, cuma bedanya ini sejak tahun 2017. Nah ini kan yang keluaran baru ya, udah di atas tahun 2017. Nah dulu tuh Grand Seiko taruh Seiko di atas, Grand Seiko lambangnya sama tulisan Grand Seiko di bawah. Jadi ada Seiko, ada Grand Seiko. Tapi sekarang yang baru gitu, Seiko-nya dibuang. Jadi di atas cuma sudah gitu Grand Seiko-nya ditarik ke atas, jadi ditaruh di atas dan Seiko-nya dibuang gitu. Nah, ada orang yang suka sama dial yang dulu gitu loh, karena jadi katanya lebih balance, ada tulisan di bawah, ada tulisan di atas. Tapi kalau gue sendiri merasa sebenarnya lebih bagus yang ini, karena menurut gue kalau misalnya ada Seiko di atas terus Grand Seiko di bawah, gue ngerasa jadi agak terlalu bertele-tele gitu dan terlalu ribet gitu guys. Nah jadi itu ya mengenai dialnya ya. Nah sekarang kita mungkin ngomongin soal movementnya ya guys. Ini movementnya juga bagus sekali guys. Ini jam dilengkapi dengan movement manual wind. Jadi harus diputar guys tiap hari, dan ini power reserve 3 hari. Jadi cukup panjang. Standarnya biasanya di jam-jam di luar sana biasanya dalam 48 jam 2 hari, ini 3 hari. Jadi kalau misalnya kalian pakai gitu ya, taruh di hari Jumat gitu ya, terus udah gitu nanti di wind gitu ya, nah nanti jatuh sampai hari Senin lagi pakai lagi masih bisa, nggak akan drop sampai mati gitu loh. Dan begitu gue suka banget sama jam yang manual wind ya guys ya, karena emang gue lebih suka manual wind dibanding automatic gitu. Dan susah banget dapat jam dengan manual wind feature gitu loh, dan harganya nggak terlalu mahal. Biasanya kalau di Swiss itu kalau mau beli jam Swiss gitu, kalau mau manual winding gitu ya kecuali Speedmaster ya, jangan ngomongin Speedmaster, tapi biasanya kalau mau beli manual winding watch gitu ya, harganya tuh yang mahal-mahal gitu guys. Kayak misalnya udah main yang kayak level-level kayak very high end horology gitu, kayak misalnya Patek Philippe atau gimana, itu ada manual winding gitu, dan itu pun juga susah cari manual winding tuh, biasanya susah lah cari gitu loh. Dan ini makanya gue seneng banget ya, ini jam nggak semahal sampai kayak Patek Philippe segala begitu, tapi gitu ya ini manual winding gitu, dan gue suka banget gitu. Dan ini gue kasih lihat ya movementnya guys ya. Movementnya seperti gue udah kasih lihat, ini manual winding gitu ya, jadi kita bisa lihat nggak ada rotor sama sekali, dan ini movementnya bagus sekali guys. Kenapa gue bilang bagus? Karena ini di adjust ke 6 posisi. Nah kalau kalian mungkin nggak tahu ya, itu kalau kalian beli jam Swiss, kalau mau dapat movement yang di adjust ke 6 position gitu ya, itu biasanya tuh jam-jam yang high end guys.
kayak movement kayak Rolex lah, Omega itu nggak di adjust ke 6 posisi, tapi paling ke 5 posisi, about 5 position gitu loh. Tapi ini di adjust sampai ke 6 position. Jadi kalau di Swiss gitu ya, itu tuh biasanya tuh jam-jam kayak udah mainnya seperti gua bilang kayak Patek Philippe mungkin atau Breguet gitu ya. Nah itu mulai tuh di adjust ke 6 position gitu. Nah tapi ini Grand Seiko ya, ini di model ini di Grand Seiko ini tuh bahkan bukannya sampai yang high end gitu. Ini bahkan boleh dibilang mungkin entry levelnya gitu ya. Nah ini aja udah di adjust 6 position, jadi waduh benar-benar mantep banget. Dan gue sekarang setelah mainin ini jam guys, gue ngerti sekarang kenapa orang begitu ya, banyak orang watch enthusiast di luar sana ya sangat memuji Grand Seiko dan sangat senang sama Grand Seiko. Karena setelah gue mainin juga gue ngerasa dapat begitu banyak value ya di jam ini gitu guys. Movementnya aja begini-begini udah di adjust ke 6 position, dan udah gitu dapat manual winding watch. Ini keren banget menurut gue. Nah udah gitu kita sekarang ngomongin mungkin mengenai terus movementnya juga gue mau kasih tahu juga. Mengenai akurasi movementnya, gue dapat sekitar plus 7 second satu hari gitu. Jadi nggak akurat banget, tapi ya juga nggak sampai parah-parah banget gitu guys. Ya jadi plus 7 second. Dulu gue punya Jaeger Ultra Master Control juga sekitar segitu, plus 7 second. Jadi ini jam nggak seakurat kayak Omega atau Rolex gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, gue sama sekali nggak terganggu mengenai hal itu gitu ya. Jadi plus 7 second. Terus udah gitu movement ini juga dilengkapi dengan feature anti magnetic, walaupun nggak sampai anti magnet banget gitu ya kayak Omega yang bisa sampai 15.000 Gauss. Ini cuman sekitar 60 Gauss. Jadi ya kalau misalnya ditaruh di dekat alat-alat elektronik gitu ya, mungkin nggak usah takut kalau kena sambat magnet gitu, karena ada sedikit anti magnet ini movementnya gitu, tapi nggak sampai kayak Omega atau Rolex Milgauss gitu, nggak sampai kayak begitu gitu. Itu kan Rolex Milgauss bisa sampai 1000 Gauss, Omega bisa sampai 15.000 Gauss, ini cuma 62. Tapi cukup lah kalau untuk kayak hari-hari taruh di sekitar alat elektronik nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau misalnya ditaruh ke kayak alat-alat kayak misalnya traveling masuk ke mesin yang buat detektor gitu, metal detektor, nah itu gua rasa itu bisa kena sambat magnet gitu ya. Jadi ini nggak terlalu kuat-kuat banget anti magnetnya, tapi ada gitu guys maksud gua. Nah terus sekarang mungkin gue mau ngomong ya, yang terakhir adalah soal ini finishingnya ya guys ya. Nah ini adalah sesuatu yang gue benar-benar mau fokus ya. Ini finishingnya ya guys, sangat-sangat bagus sekali. Nah Grand Seiko ya, setiap jam Grand Seiko itu mereka tuh ada yang namanya Zaratsu polishing. Jadi setiap jam Grand Seiko itu luarnya nih di polish ya, di di polish tuh sama orang Jepang gitu ya, sama Japanese artist gitu ya. Nah mereka itu gunain teknik yang dibilang Zaratsu polishing gitu ya. Nah jadi kalau kalian lihat ya guys ya, ini case-nya ya guys ya, semua ya sangat mengkilat gitu loh, karena mereka bener-bener ya pakai kayak kayu gitu ya, kayak diasah-asah gitu, di polish gitu ya, sampai akhirnya ini mengkilat gitu. Jadi ini nih case-nya ya, sampai ke ini jarumnya, jarum jam, jarum menit, jarum detik, terus ini penanda waktunya, ini semua tuh diasah pakai tangan gitu guys. Jadi ya ini tuh jam boleh dibilang hand finish. Jadi ada craftsmanship-nya itu mantep. Jadi pakai tangan gitu guys. Nah jadi ini yang sekali lagi ya, sesuatu yang gue juga mau tekenin ya. Kalau misalnya kalian mau beli jam di Switzerland ya, yang dapat hand finish, movementnya di adjust ke 6 position gitu ya, itu mau bayar berapa duit guys? Mau bayar mahal sekali, nggak main-main gitu loh. Nah makanya orang yang beli kayak Patek Philippe lah, Vacheron Constantin, itu mereka tuh udah main hand finish, udah pakai tangan. Jadi manusia, bukan kayak Rolex atau Omega di mana buat jamnya itu pakai mesin guys. Tapi kalau udah main ke high end horologi seperti Patek Philippe atau Vacheron Constantin, mereka tuh udah mulai pakai tangan gitu guys. Ada unsur tangannya gitu loh, bukan pakai mesin aja gitu loh. Nah ini jam ada unsur tangannya gitu, jadi kayak ininya dipolish pakai tangan gitu ya, dan harganya ini nggak semahal kayak Patek Philippe atau Vacheron begitu. Makanya ini yang gue bilang, kalian beli jam Grand Seiko ini ya dari Jepang ya, menurut gua tuh dapat dapat value-nya tuh tinggi sekali gitu guys, karena belinya nggak bilang harganya mahal-mahal sampai gimana,
gitu ya, nggak semahal kayak di Swiss gitu, tapi dari segi finishing dan segalanya gitu, basically hampir mirip-mirip gitu. Iya, bukan mirip-mirip, sorry, maksudnya dapat finishing yang kayak di Swiss. Kalau mainnya udah jam yang udah jauh lebih tinggi daripada itu gitu guys. Jadi benar-benar bisa dilihat ya, bagus banget. Dan ini juga nih, kalau gua mau kasih lihat nih, ini ini paku-pakunya ini bukan paku-paku yang dicat gitu. Ini ada kayak warna-warna dadu gitu, itu dibakar guys. Jadi ini blood screws ini bukannya yang kayak di Omega. Kalau Omega tuh enggak, itu paling cuma pakai mesin dicat kali. Kalau ini enggak, ini dibakar. Jadi ini makanya ini sekali lagi gua bilang ini ada manual labor-nya gitu guys, bagus. Nah terus udah gitu, gue mau kasih tau begini, ini Zaratsu polishing ya, ini sangat-sangat luar biasa loh guys. Nah ini gue mau kasih tahu ya, ini ya kalau kalian lihat ya, ini dia asah gitu ya, case-nya sama ini penanda jarum jamnya gitu ya. Itu tuh dia asah ya, sampai mengkilat banget, saking mengkilatnya guys. Jadi di kondisi tertentu ya, waktu cahaya tuh nggak terlalu ada. Nih kalau mungkin gue akan coba giniin nih guys, kalian bisa lihat kayak ini kan begini kan kena cahaya kan. Kalau gue giniin, kalian bisa lihat, ini kayak jadi gelap, kalian bisa lihat kan ya. Nah ini gue kalau di kegelapan malam guys ya, kalau misal gue udah agak malam atau sore gitu, masuk ke indoor atau gimana gitu, terus kayak begini gitu guys. Nah ini kan nggak ada cahayanya ke blok gitu kan deh. Nah kalian bisa lihat nih, ini jadi kayak agak gelap begitu kan. Nah itu namanya kalau di Swiss ya, itu tuh namanya black polish gitu. Nah itu guys, biasanya tuh kayak jam-jam kayak Patek Philippe gitu ya, itu mereka lakuin tuh finishing kayak begitu, itu disebutnya black polish ya, dan mereka lakuin itu di bagian movement gitu. Nah itu salah satu tuh di kalangan jam Swiss gitu, itu tuh udah salah satu finishing yang salah satu finishing yang tinggi gitu loh, yang high end, itu adalah black polish gitu loh. Nah tapi guys, ini Grand Seiko dia pakai teknik yang mirip black polish gitu ya, tapi dia apply ke bagian luar. Kalau di Swiss dia mainnya di dalam, di movementnya. Tapi kalau ini dia mainnya di luarnya, gitu loh. Nah makanya ini di case-nya, di hour markernya, sama di penanda waktu, sama di jarum-jarum jam gitu ya. Nah itu dia mainnya di luar gitu. Kalau di Swiss dia main di dalam, dia ini dimain di luar gitu. Nah itu yang disebut sama kalau Jepang Zaratsu polishing. Tapi itu mirip sama kayak tekniknya kalau di Swiss itu black polish gitu. Nah makanya sekali lagi, jadi kalau lu mau dapat model black polish kayak gitu di Swiss, lu mesti main kayak jam yang sangat-sangat high end seperti Patek Philippe atau gimana gitu. Nah tapi di sini Grand Seiko ini harganya nggak semahal itu, jauh lebih nggak mahal daripada itu. Tapi udah dapat kayak black polish, terus udah gitu movementnya sekali lagi udah gue bilang adjusted ke 6 posisi, terus udah gitu juga finishingnya gitu ya, bagus sekali guys. Jadi overall ya, gue mau bilang ini jam benar-benar sangat-sangat bagus guys. Gak ada menurut gue dengan harga seperti ini ya, gue merasa ini jam sangat-sangat worth it buat dibeli. Bagus sekali. Dan gue sekarang setelah gue udah mainin ini jam, setelah gue udah pakai jam ini ya hampir sebulan, gue boleh bilang guys, gue sekarang jadi ngerti kenapa orang sangat-sangat suka sama Grand Seiko gitu ya. Gue sekarang ngerti gitu, karena Grand Seiko ini tuh merek yang menurut gue sangat jujur gitu, dan merek yang nggak ngecharge orang dengan gila-gilaan harganya, tapi dia kasih banyak value di dalamnya gitu loh. Seperti gue udah bilang tadi, black polish lah, terus movementnya udah di-adjust ke 6 posisi lah, lu dapat manual winding gitu ya. Terus jadi bagus banget gitu loh. Sesuatu yang kalau lu beli di jam-jam Swiss gitu, lu harus bayar sampai mahalnya nggak karu-karuan gitu loh. Tapi di Grand Seiko lu bisa dapat dan harganya masih jauh lebih murah dibanding Swiss gitu. Dan makanya itu yang gue bilang, gue jadi ngerti gitu kenapa orang-orang watch enthusiast itu pada suka sama Grand Seiko dan selalu puji-puji Grand Seiko. Gue sendiri juga jadi suka banget sama Grand Seiko ya. Menurut gue Grand Seiko itu sangat-sangat underrated, dan menurut gue dan gue ngomong seperti ini guys sebagai owner ya, sebagai pengguna loh. Gue bukan orang penjual jam atau gimana. Gue bener-bener pakai ini jam, gue beli ini jam pakai uang sendiri, dan gue bicara review ini jam berdasarkan pengalaman gue sebagai pengguna gitu. Jadi ya itu, gue bisa bilang ini jam memang sangat underrated ya Grand Seiko ini ya, dan mereknya bagus banget sebenarnya. Ya begitu aja kali guys ya review kali ini, semoga kalian suka.
pokoknya kalau kalian mau dress watch yang bagus, boleh consider ini jam guys. Grand Seiko SBGW, klasik banget ini, size-nya. Udah gitu dialnya juga simple, sangat-sangat cantik gitu ya menurut gua. Oke guys, begitu aja. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka jam, dan sehat selalu guys. Bye bye.